Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dari SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Dan ini adalah guru-guru hebat saya yang membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama Ibu Eti Dewi Sartika MPD, Fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Dan yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan usaha dan juga upaya yang dilakukan oleh guru dalam memenuhi keberagaman kebutuhan individu murid dengan melakukan penyesuaian di dalam proses pembelajaran sehingga bisa mendukung semua kebutuhan murid yang ada di dalam kelas. Pertanyaan pemandu yang pertama yaitu bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tentunya guru juga harus bisa mengetahui kebutuhan murid dan juga bisa mengakomodir kebutuhan murid yang ada di dalam kelas. Yang ketiga yaitu guru harus mempunyai keterampilan dalam memanajemen kelas yang baik, di mana guru juga harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi murid. Kemudian yang keempat yaitu guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan, di mana proses penilaian itu ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Dan yang kelima yaitu guru harus bisa menciptakan lingkungan agar bisa mengundang murid untuk bisa antusias belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya kita sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan murid. Maka guru harus bisa memahami 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua profil belajar murid, dan yang ketiga adalah minat murid. Kebutuhan murid yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini harus diketahui oleh guru, yaitu bagaimana mengetahui pengetahuan awal murid, gaya belajar, serta latar belakang murid melalui observasi, kuesioner, tes gaya belajar, melihat review rapot sebelumnya, tanya jawab, dan lain-lain. Sehingga guru bisa memetakan metode serta strategi yang tepat di dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Kemudian kebutuhan murid yang kedua yaitu profil belajar murid. Yang pertama yang harus kita ketahui informasinya yaitu dari lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Kemudian yang kedua, bagaimana gaya belajar murid? Apakah audio, ataukah visual, atau kinestetik? Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasannya. Yang keempat dari budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu minat murid. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Minat itu merupakan sebuah kecenderungan menyukai sesuatu hal, sehingga bisa menjadi salah satu motivasi yang bisa meningkatkan antusias murid dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru tentunya harus bisa mengetahui apa saja minat dari murid kita masing-masing. Kebutuhan murid tentunya dapat diidentifikasi melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu mengamati sikap murid, yaitu dengan melakukan observasi tentunya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan refleksi di dalam praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu dengan melihat hasil rapor sebelumnya. Dan yang kelima yaitu dengan menggunakan hasil dari asesmen diagnostik dan juga pengetahuan awal serta penilaian formatif dan juga di dalam proses pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya ini adalah strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi pembelajaran diferensiasi yang pertama diferensiasi konten yaitu guru menyediakan alat dan juga bahan sesuai dengan kebutuhan murid dan dilakukan melalui pengorganisasian dengan membedakan format penyampaiannya.
Kemudian strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami dan juga memaknai serta berlatih apa yang akan dipelajari dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Kemudian strategi pembelajaran diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini merupakan bukti dari hasil pemahaman murid yang sudah dipahami dengan membedakan hasil belajar murid melalui latihan, proyek ataupun portofolio dengan penerapan dalam mengembangkan yang telah dipelajari oleh murid sesuai dengan kemampuan murid masing-masing. Kemudian ini adalah pertanyaan pemandu yang kedua. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentunya ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain yang sudah dipelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan modul 2.1 saat ini. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 saat ini yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya guru harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu tentunya di dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka sebagai guru penggerak harus bisa berpihak pada murid, di mana harus bisa memiliki nilai inovatif, reflektif, mandiri, serta kolaboratif untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar bisa mengakomodir kebutuhan murid yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru penggerak tentunya dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan juga kemandirian dengan menuntut murid yang sesuai dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Dan tentunya dengan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak dalam proses pembelajaran tentunya akan lebih inovatif dan juga kreatif, sehingga bisa membimbing siswa dan menuntun potensi siswa menjadi lebih baik dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi tentunya bisa menjadi salah satu strategi di dalam mewujudkan visi guru penggerak yang tentunya berpihak kepada murid di dalam proses pembelajaran dan juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk murid, sehingga potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, tentunya di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan juga guru harus membuat kesepakatan kelas sehingga bisa menciptakan keyakinan kelas yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang diharapkan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya yaitu apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, tentunya saya mengubah bagaimana sudut pandang saya dan pemikiran saya, itu bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beraneka ragam. Sehingga tentunya saya harus bisa mengubah bagaimana strategi dan metode yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan pemandu yang selanjutnya yaitu bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dan akibat dari apa yang telah saya pelajari. Dan tentunya dengan menerapkan nilai-nilai sebagai guru penggerak, tentunya saya harus bisa konsisten dan tentunya saya juga harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan seluruh guru yang ada di lingkungan sekolah serta pihak yang berkepentingan untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian selain itu juga tentunya ada dampak yang dirasakan ketika menerapkan perubahan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebutuhan murid bisa lebih terakomodir dengan baik, kemudian murid merasa nyaman belajar di kelas, serta potensi yang dimiliki murid lebih maksimal berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Begitupun juga bagi guru tentunya lebih kreatif dan inovatif di dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini.
Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga pemaparan koneksi antar materi ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya secara pribadi tapi buat teman-teman guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.